hari ini benar-benar membuatku terkejut dan sedih. Aku tidak menyangka jika Pak Surya akan termakan omongan Bu Yulia yang memfitnahku. Kali ini aku benar-benar diuji kembali. Perempuan serakah itu kembali berusaha menyakitiku. Aku sudah berjalan lunglai menuju kantin, meskipun tidak bersemangat untuk bekerja, tapi aku harus tetap semangat demi Maryam. Aku tidak mengerti dengan hidupku. Di saat aku mulai berani membuka hatiku untuk seorang lelaki, lelaki itu malah berubah sikapnya bahkan terlihat membenciku. Aku memang tidak membenci perubahan sikap Pak Surya padaku, hanya saja aku kecewa padanya. Kenapa dia lebih percaya pada orang lain dibanding denganku? Sudah berkali-kali aku salah membawa pesanan hingga berkali-kali juga aku mendapatkan protes. Ainun, kau ini kenapa? Kenapa sedari tadi kau salah terus? Apa kau sedang ada masalah? Tanya Bu Eva yang sepertinya sedang kesal padaku. Maafkan aku, Bu. Aku sudah merasa malu serta tidak enak hati padanya. Aku benar-benar tidak konsen bekerja. Tiba-tiba aku dibuat terkejut saat mataku menatap Pak Surya yang datang ke kantin bersama dengan Risa. Apa benar jika selama ini aku terlalu percaya diri jika Pak Surya benar-benar menyukaiku dan mau memperjuangkanku? Tapi kenapa sekarang dia malah jalan bersama Risa? Untuk saat ini, bolehkan aku merasa cemburu? Saat melihat Pak Surya dan Risa duduk di meja pengunjung, kulihat segera Jojo menghampiri mereka. Aku juga tahu jika si lelaki gemulai itu sedang marah serta cemburu melihat mereka. Mau pesan apa? Tanya Jojo sedikit jutek. Pesan 2 kopi, tapi aku cuma mau si Ainun itu yang mengantarnya. Pinta Risa. Kulihat Pak Surya hanya diam saja. Sebenarnya aku malas untuk membawakan kopi ke meja mereka. Tapi apalah daya itu sudah menjadi pekerjaanku. Aku tahu Risa sengaja ingin pamer padaku atas kedekatannya itu dengan Pak Surya. Secepat itukah Pak Surya berpaling dariku? Atau memang dari awal dia cuma mempermainkanku saja? Padahal kemarin dia mengatakan kalau dia menyukaiku bahkan dia ingin memperjuangkanku. Tapi sekarang dia malah jalan dengan perempuan lain. Mungkin benar aku ini bodoh dan terlalu percaya diri. Bu Eva sudah menghampiriku saat aku sedang membuatkan kopi. Nun, apa kau ada masalah dengan Pak Surya? Tanya Bu Eva. Aku yakin Bu Eva merasa aneh dengan sikapnya Pak Surya padaku saat ini, apalagi Pak Surya datang bersama Risa. Aku baik-baik saja, Bu. Mungkin Ibu saja yang salah mengira. Aku kan sudah mengatakan jika Pak Surya tidak mungkin menyukai perempuan sepertiku. Tapi saya selalu melihat cinta di matanya Pak Surya saat dia menatap Munun. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Saya curiga pada perempuan yang bernama Risa itu. Dia pasti sudah berbuat licik pada Munun. Apalagi semua orang tahu jika Pak Surya tidak pernah menyukai perempuan itu. Ujar Bu Eva. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Jika kami ditakdirkan berjodoh, sudah pasti suatu saat kami akan dipersatukan. Saat aku hendak membawakan 2 cangkir kopi ke mejanya Pak Surya, tiba-tiba Jojo datang menghampiriku. Perlukah aku menaruh ercun di salah satu kopi itu? Ujar Jojo. Seketika aku langsung mengernyit mendengarnya. Aku tahu saat ini Jojo juga sedang kesal pada Risa. Kau jangan macam-macam, Jo. Nanti kita mendapatkan masalah. Ujarku yang langsung pergi menemui mereka, lalu menaruh 2 cangkir itu di atas meja. Sempat ku melirik Pak Surya, namun dia tetap diam dan seolah tidak mengenalku. Tiba-tiba kami seperti orang asing. Ainun! Tiba-tiba Risa memanggilku, tentunya aku berbalik dan langsung menatapnya. Kenapa Mbak Risa? Tidak maukah kau mengucapkan selamat pada kami? Karena sebentar lagi kami akan bertunangan. Ujar Risa. Tentunya aku terkejut mendengarnya. Benarkah jika mereka akan bertunangan? Jangan tanya bagaimana perasaanku saat ini. Sungguh aku sedang dilanda rasa cemburu. Tapi anehnya wajah Pak Surya nampak mengernyit saat Risa mengatakan akan bertunangan dengannya, namun tetap dia tidak marah atau menolaknya. Dari kejadian ini membuatku sadar jika aku harus mundur 1000 langkah. Mungkin bukan hanya sabar dan ikhlas yang harus aku jalani saat ini, tapi juga harus tahu diri serta sadar diri kalau aku bukanlah pilihan.
Selamat ya Mbak Risa. Ujarku yang kemudian pergi, namun sebelum pergi aku menyempatkan menatap Pak Surya. Dia masih diam seperti semula tanpa memandangku sedikit pun. Sudah beberapa kali aku berpapasan dengan Pak Surya. Sikapnya masih saja cuek seolah tidak pernah terjadi kalau kita sempat dekat. Entah kenapa aku merasa sedih. Saat pulang kerja, kini aku kembali sendirian karena Jojo masih ada urusan. Aku sudah berdiri di pinggir jalan untuk menunggu angkutan umum. Tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti tepat di hadapanku. Seketika aku langsung memalingkan wajah saat aku tahu jika yang turun dari mobil itu adalah Pak Rendi. Hai Ainun. Suaminya Mbak Dara itu menyapaku seolah tidak pernah terjadi jika dia pernah bermasalah denganku. Pak Rendi mendekatiku. Aku tahu apa niat dia mendekatiku saat ini. Sungguh aku merasa kesal bahkan nyaris merasa benci padanya. Mau apa Bapak mendekatiku? Tanyaku sedikit judes. Anehnya Pak Rendi malah tersenyum dan tidak merasa sakit hati dengan sikapku barusan. Tenang saja Ainun, tidak perlu kau bersikap marah padaku. Aku hanya ingin menawarkanmu untuk pulang bersama. Aku bisa mengantarkanmu pulang. Aku mohon Bapak jangan menggangguku. Apa Bapak lupa bagaimana Mbak Dara marah padaku? Lagi pula Bapak ini sudah memiliki seorang istri, apa tidak bisa Bapak menghargai istri Bapak? Ujarku penuh penekanan. Lagi-lagi Pak Rendi hanya tersenyum santai. Seperti yang pernah kubilang padamu, selama tidak ada yang memberitahu istriku, maka semuanya akan aman. Maaf Pak, aku bukan perempuan seperti itu, jadi sebaiknya Bapak pergi dan jangan menggangguku. Terang-terangan aku mengusirnya, namun ia seperti enggan pergi dan malah semakin mendekatiku. Aku sangat suka dengan sikapmu yang seperti ini. Bagiku kau seperti memberiku sebuah tantangan. Ujar Pak Rendi sambil menyeringai. Karena tidak mau berurusan dengannya apalagi dengan istrinya, akhirnya aku beranjak pergi, namun tidak kusangka jika Pak Rendi menarik tanganku hingga aku berbalik dan tidak sengaja menabraknya. Namun lelaki tidak tahu diri itu malah mendekapku. Lepaskan aku! Aku sudah mencoba berontak, hingga tiba-tiba mataku membulat saat aku melihat Pak Surya datang menghampiri kami. Sudah pasti dia akan salah faham padaku. Apa-apaan ini? Terlihat Pak Surya nampak murka menatap kami. Sudah pasti ia salah faham atas apa yang ia lihat barusan. Seketika aku langsung mendorong tubuh Pak Rendi untuk menjauh dariku. Aku bisa jelaskan, Pak? Ujarku yang tidak mau ada kesalahpahaman lagi. Tidak perlu, aku sudah tahu perempuan seperti apa kau ini. Ujar Pak Surya. Entah perasaanku atau bukan, aku melihat raut wajah kecewa Pak Surya. Tiba-tiba Pak Surya memukul Pak Rendi hingga suaminya Mbak Dara itu terhuyung ke belakang. Seketika aku menjerit. Kenapa Kak Surya memukulku? Tanya Rendi yang tidak sadar jika dirinya lah yang salah. Dengan tiba-tiba juga Mbak Dara berlari mendekati kami. Sudah pasti ia juga terkejut melihat suaminya dipukul. Kenapa Kak Surya memukul Mas Rendi? Tanya Mbak Dara sambil membangunkan suaminya. Bahkan darah sudah keluar dari sudut bibirnya Pak Rendi. Aku memukulnya karena kulihat dia berpelukan dengan perempuan ini. Ujar Pak Surya sambil menunjukku. Sepertinya dia sudah tidak mau menyebut namaku. Kami tidak berpelukan, justru Pak Rendi yang memelukku. Tentunya aku menjelaskan untuk membela diriku sendiri. Aku tahu betul siapa perempuan sepertimu. Sudah pasti kau yang duluan menggoda suamiku. Dasar perempuan gatal. Gerutu Mbak Dara yang saat itu tangannya sudah ingin meraih kerudungku. Aku yakin dia ingin menjambak rambutku. Untungnya aku segera menghindar. Kenapa kakak malah membela si Ainun? Bukankah kakak sudah tahu sendiri bagaimana kelakuan perempuan ini? Gerutu Mbak Dara pada Pak Surya. Aku bukan membela perempuan ini, tapi aku sedang membelamu, Dara. Mereka sedang berusaha mengkhianatimu. Suamimu sudah mulai tidak setia padamu. Jawab Pak Surya. Tidak mungkin Mas Rendi mengkhianatiku. Sudah pasti perempuan gatal ini yang menggodanya.
Bagaimanapun kejadiannya, posisiku akan tetap dianggap salah hingga aku memilih untuk pergi. Aku sudah tidak peduli lagi dengan tanggapan mereka terhadapku. Bab ke-28. Ainun Mahya. Masih di hari yang sama. Aku sudah memilih pergi saat terjadi keributan di jalan tadi. Sungguh aku merasa kecewa dengan semua yang terjadi. Pak Surya tidak mau percaya padaku, padahal setidaknya dia mau mendengarkan penjelasanku. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengobati rasa takut serta traumaku, tapi kenapa setelah rasa itu hilang, aku malah kembali merasakan yang namanya kecewa hingga kembali aku merasakan yang namanya sakit hati. Saat aku turun dari angkot, segera aku berjalan masuk gang menuju rumahku, namun baru juga melangkah, ada seseorang yang memanggilku. Ainun! Seketika aku menghentikan langkah lalu segera membalikkan badan. Rupanya yang memanggilku itu adalah Pak Firman. Mau apa asistennya Pak Surya itu menemuiku? Pak Firman. Dia nampak tersenyum padaku. Boleh kita bicara sebentar, Ainun? Ujar Pak Firman. Aku langsung terdiam. Mau bicara apa Pak Firman padaku? Apa ini ada hubungannya dengan Pak Surya? Mau bicara apa ya, Pak? Aku mau bicara tentang hubunganmu dengan Pak Surya. Maaf jika aku terlalu ikut campur urusan kalian, tapi sepertinya ada yang tidak beres. Ujar Pak Firman. Ini memang ada kesalahpahaman, tapi sepertinya sudah tidak penting lagi untuk dijelaskan. Biarkan saja semuanya menjadi semu. Tidak ada yang penting lagi dari penjelasanku, dan sepertinya memang aku harus lebih sadar diri. Untuk itu aku mundur. Ujarku sambil berlalu pergi. Tunggu dulu, Ainun. Pak Firman malah kembali menghentikanku hingga aku kembali menatapnya. Ada apa lagi, Pak? Sebenarnya aku tidak percaya dengan semua cerita masa lalumu yang diceritakan oleh keluarganya Risa hingga membuat Pak Surya tidak menyukaimu. Jika kau mau aku bisa membantumu, kau bisa cerita tentang masa lalumu biar nanti aku jelaskan pada Pak Surya. Apa alasan Bapak mau membantuku? Tanyaku penasaran, karena selama ini aku tidak begitu akrab dengan Pak Firman. Terlihat Pak Firman terdiam seolah menyembunyikan sesuatu dariku, dan itu membuatku merasa curiga. Aku yakin Pak Firman mau membantuku tapi dia punya niat lain. Tapi aku belum tahu apa niatnya itu, baik ataukah buruk. Aku tidak akan munafik, aku memang mempunyai tujuan lain. Aku menyukai Risa. Untuk itu, aku mau membantumu biar Pak Surya kembali padamu dan aku bisa mendekati Risa. Ujar Pak Firman. Sungguh aku benar-benar terkejut mendengarnya. Aku tidak menyangka jika Pak Firman menyukai perempuan seperti Risa. Apa dia belum tahu jika perempuan yang ia cintai itu sangatlah licik? Bapak menyukai Risa? Tanyaku memastikan. Kau benar, Ainun. Dan aku sangat tahu jika Pak Surya tidak menyukainya. Pak Surya hanya menyukaimu hanya saja dia termakan hasutan keluarganya Risa. Aku terdiam, aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi semua ini. Kenapa Bapak masih menyukai Risa padahal Bapak tahu jika dia itu perempuan licik? Aku tahu. Untuk sekarang bolehkah aku tahu cerita tentang masa lalumu hingga aku bisa membantumu agar Pak Surya kembali menyukaimu? Ujar Pak Firman. Terima kasih jika Bapak mau membantuku. Tapi maaf, aku tidak bisa cerita tentang masa laluku. Bagiku itu sebuah aib dan sudah pasti akan mengingatkanku tentang gagalnya rumah tanggaku. Sekali lagi aku minta maaf, Pak. Permisi. Aku pun pergi meninggalkan Pak Firman. Entah kenapa hatiku berasa sakit jika mengingat ucapan Pak Surya. Aku tahu dia hanya terpengaruh dan terperdaya setiap ucapan keluarganya Risa hingga membuatku terlihat sangat buruk. Belum juga sampai ke rumah, aku lebih dulu bertemu dengan Hanin yang baru saja pulang dari kebun, mungkin habis membantu kakek. Sepertinya Hanin nampak terkejut melihatku menangis. Ainun, kau kenapa? Seketika aku langsung memeluk sahabatku itu, dan akhirnya kami berdua sudah duduk di tepi sungai yang biasa kami pakai untuk mencuci. Apa yang kau takutkan rupanya sudah terjadi, Hanin. Bu Yulia dan Risa telah merubah cerita masa laluku hingga aku terlihat sangat buruk di mata orang lain, terutama keluarganya Pak Surya.
Ujarku sambil menunduk. Kembali Hanin terdiam, mungkin ia juga terkejut dan sudah pasti ia marah pada keluarganya Risa. Mereka benar-benar jahat ya Nun. Hingga saat ini aku masih penasaran hati mereka itu terbuat dari apa sampai setega itu ingin kembali menghancurkanmu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Surya? Dia tidak mungkin percaya pada keluarganya Risa kan? Sepertinya Hanin sangat berharap jika Pak Surya tidak mempercayainya. Sekarang Pak Surya membenciku. Tiba-tiba aku merasa sedih kembali mengingat itu. Haruskah aku kalah kembali melawan mereka? Biar aku yang temui Pak Surya, akan kuceritakan kejadian yang sebenarnya pada dia. Biar dia kembali percaya padamu. Aku yakin Pak Surya bisa percaya padaku. Ujar Hanin. Aku sudah menggeleng. Tidak usah Hanin, dari kejadian ini aku jadi sadar kalau aku ini memang tidak pantas untuk dipilih. Lagi pula jika Pak Surya masih mempertahankanku, belum tentu juga keluarganya itu mau menerimaku. Apalagi dengan statusku ini, belum lagi dengan cerita dusta dari Bu Yulia. Hanin sudah menggenggam tanganku. Kau jangan menyerah begitu saja, Nun. Aku pasti akan membantumu. Jika kau tidak mau membela dirimu sendiri hanya karena sekarang kau merasa tidak pantas untuk Pak Surya, setidaknya kau bersihkan namamu. Jangan ada orang yang memandangmu sebelah mata hanya karena cerita bohong dari Bu Yulia. Sungguh aku sangat membenci kedua wanita itu. Mereka bukan hanya menghancurkan hidupmu, tapi juga menghancurkan hidupku. Ujar Hanin yang matanya langsung menatap kakinya. Kalau aku jadi Hanin pun sudah pasti aku menaruh dendam pada Bu Yulia yang telah membuat kakinya pincang. Keesokan harinya, kembali aku bekerja seperti biasa. Kali ini aku sudah berangkat sendiri karena Jojo tidak datang ke rumahku. Aku sendiri tidak tahu kenapa alasannya. Sesampainya aku di depan kantor, tidak sengaja aku bertemu dengan Risa dan Mbak Dara. Sebenarnya aku malas bertemu mereka, malas untuk berdebat apalagi mendengar cacian mereka. Wah, rupanya perempuan tidak tahu malu ini bermuka tebal ya. Sudah ketahuan busuknya masih saja berani bekerja di sini. Ujar Mbak Dara sambil menyindirku. Harusnya sih tahu diri ya. Tidak perlu nunggu dipecat, jadi sebaiknya mengundurkan diri. Jadi perempuan kok kegatelan? Kali ini Risa ikut menyindirku. Aku hanya bisa mengelus dada, lalu kembali berjalan menuju kantin dan berusaha mengacuhkan mereka hingga tiba-tiba Risa menarik tanganku dengan kasar. Tentunya aku langsung mengaduh. Mau apa? Terlihat Risa sangat kesal padaku. Terkadang tidak habis pikir dengan Pak Firman yang menyukai perempuan seperti dia. Sudah licik kasar pula. Dengarkan aku ya Ainun. Sekarang juga kau pergi dari tempat ini. Aku sudah bicara dengan Bu Eva untuk memberhentikanmu kerja di kantin. Kau hanya benalu untuk hubunganku dengan Surya. Gerutu Risa. Benarkah jika Bu Eva mau memberhentikanku bekerja? Sungguh Risa ini benar-benar tega dan licik hanya karena dia takut Pak Surya berpaling padaku hingga Risa melakukan segala cara untuk menyingkirkanku. Jika aku harus berhenti bekerja di tempat ini, itu bagiku tidak masalah. Ingat ya Risa, apa yang telah dilakukan kakakmu padaku tidak akan pernah terulang lagi padaku. Apa pernah kau bertanya siapa perempuan yang disukai oleh Pak Surya, aku atau dirimu? Ujarku yang kini langsung pergi menuju kantin. Aku sudah tidak peduli jika memang aku benar-benar dipecat. Kau akan tahu akibatnya jika kau berani melawanku, Ainun. Teriak Risa. Aku terus berjalan dan berusaha untuk mengabaikannya. Ketika sampai di kantin, terlihat Jojo sudah datang dan hanya duduk santai di meja pengunjung. Sementara Bu Eva sedang menatap kedatanganku. Aku sudah pasrah jika kini aku harus kehilangan pekerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Eva masih saja menatapku. Ainun, saya ingin bicara denganmu. Pinta Bu Eva. Perlahan aku mendekatinya, aku sudah dapat menebak jika dia ingin membicarakan soal pekerjaan. Kenapa, Bu? Maafkan saya ya, Nun. Saya mendapatkan perintah jika saya harus mengeluarkanmu dari kantin ini. Sekali lagi maaf ya, Nun.
Saya terpaksa karena kalau tidak menurut maka kantin ini akan ditutup, dan jika ditutup sudah pasti kita semua yang bekerja di kantin akan kehilangan pekerjaan. Saya harap kau bisa mengerti ya, Nun. Ujar Bu Eva yang sepertinya terpaksa dengan keputusannya. Aku berusaha untuk tersenyum meskipun hati sudah merasa kecewa. Tidak apa-apa, Bu. Insya Allah aku terima keputusan Ibu. Tapi jika boleh aku tahu siapa yang mendatangi Ibu dan menyuruhku untuk berhenti bekerja. Aku bertanya seperti itu karena aku merasa penasaran. Benarkah Pak Surya sendiri yang menginginkanku untuk keluar dari kantin? Pak Surya? Jawab Bu Eva hingga kembali aku dilanda rasa kecewa. Segitu bencinya padaku hingga dengan teganya malah mengeluarkanku dari pekerjaan. Tapi saya yakin jika semua ini ada hubungannya dengan Risa, sudah pasti dia yang mengompori Pak Surya untuk mengeluarkanmu. Maaf ya, Nun. Berkali-kali Bu Eva meminta maaf padaku. Tentunya aku maafkan karena memang ini bukanlah kesalahannya. Bab ke-29. Ainun Mahya. Kini aku sudah kehilangan pekerjaan. Dengan terpaksa Bu Eva memecatku, katanya atas perintah Pak Surya. Mungkin pemilik perusahaan yang pernah mengatakan perasaannya padaku itu merasa dibodohi olehku semenjak ia mendengar cerita bohong dari keluarganya Risa. Aku sudah berpamitan pada Bu Eva dan juga Jojo karena hari ini adalah hari terakhirku bekerja di kantin itu. Terima kasih ya, Bu. Selama aku bekerja di sini, Ibu selalu memperlakukanku dengan baik. Ujarku. Bu Eva masih terdiam sedih. Aku tahu ia merasa tidak enak hati karena tidak bisa membelaku di depan Pak Surya. Sekali lagi maafkan saya ya, Nun. Aku pun mengangguk dan berusaha untuk tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin rezekiku bukan di tempat ini. Mudah-mudahan saja aku cepat mendapatkan pekerjaan yang baru. Bu Eva memberikanku sebuah amplop. Aku yakin itu adalah gajiku bulan ini meskipun belum full 1 bulan. Ini gajimu, Nun. Semoga kau segera dapat pekerjaan yang baru. Ujar Bu Eva sambil mengelus pundakku. Amin, terima kasih, Bu. Tak lupa aku juga berpamitan pada Jojo yang kini sedang bersedih atas berhentinya aku di kantin. Jo, aku pergi ya. Jangan sedih. Rumah kita kan satu kampung. Jika ingin bertemu kau bisa datang ke rumahku. Ujarku. Nun, nanti aku berangkat kerjanya sama siapa? Kenapa kau harus dipecat segala sih? Kenapa bukan Pak Surya saja sih yang dipecat? Ujar Jojo. Aku dan Bu Eva sudah mengernyit. Memang dasar si lelaki gemulai. Mana mungkin Pak Surya dipecat? Dia kan yang punya perusahaan. Setelah aku berpamitan, aku pun keluar dari kantin. Meskipun sedikit tidak rela serta merasa kecewa. Tapi aku berusaha untuk menerimanya. Tak sengaja aku bertemu dengan Mbak Dara. Ia nampak tersenyum sinis dan mungkin merasa menang karena telah berhasil mengeluarkanku dari pekerjaan. Inilah akibatnya untuk perempuan gatal sepertimu. Aku merasa sangat senang jika mulai saat ini aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sungguh kasihan nasibmu itu ya, Ainun. Hidup miskin tapi maksa ingin kaya. Ujar Mbak Dara. Kali ini giliranku yang tersenyum. Justru aku yang kasihan sama Mbak Dara. Suami yang paling Mbak cintai itu selama ini tidak pernah setia. Mungkin saat ini Mbak Dara boleh tidak mempercayaiku, tapi kita lihat saja nanti. Terlihat Mbak Dara marah padaku. Mungkin ia tidak menyukai ucapanku barusan, terlebih tidak mempercayai jika suaminya berselingkuh. Jangan sembarangan jika kau bicara ya, Ainun. Mas Rendi bukan lelaki mata keranjang seperti yang kau kira. Ujar Mbak Dara dengan nada tinggi. Kembali aku tersenyum. Jangan terlalu dibutakan oleh cinta. Jangan karena dia baik dan perhatian hingga Mbak menganggapnya setia. Belajarlah dari pengalaman pribadiku. Aku tidak pernah kehilangan suamiku 1 malam pun, tapi nyatanya aku memiliki seorang madu. Jangan sampai apa yang pernah terjadi padaku, terjadi juga pada Mbak Dara. Ujarku yang langsung pergi meninggalkan Mbak Dara. Sebenarnya aku merasa kasihan padanya karena ia begitu mencintai suaminya, tapi suaminya itu selalu mengkhianatinya. Kembali aku melangkahkan kaki menuju jalanan. Kali ini aku bertemu dengan Pak Surya dan Pak Firman.
Seketika aku langsung menunduk dan terus berjalan, tidak mau menyapa apalagi bertegur sapa karena aku tahu Pak Surya sudah tidak mau bicara lagi denganku. Ainun! Kali ini Pak Firman yang memanggilku hingga terpaksa aku menghentikan langkahku. Kenapa, Pak? Kau mau pergi kemana? Bukankah ini masih jam kerja? Tanya Pak Firman. Pak Surya hanya diam dan tidak menatapku sama sekali. Tapi aku yakin jika telinganya itu pasti sedang mendengarkan pembicaraan kami. Aku mau pulang, Pak. Seharusnya Pak Firman tahu jika aku telah diberhentikan oleh Pak Surya. Bukankah Pak Firman ini asisten pribadinya Pak Surya? Jawabku. Kulihat sepertinya Pak Firman terkejut. Apakah dia memang tidak tahu jika bosnya itu telah menyuruh Bu Eva untuk memberhentikanku dari kantin? Kali ini Pak Firman sudah menatap Pak Surya. Apakah yang dikatakan Ainun itu benar? Kalau iya, memangnya kenapa? Pak Surya malah balik bertanya hingga membuat Pak Firman semakin heran. Melihat sikap Pak Surya yang seperti itu rasanya aku merasa sedih. Biasanya ia selalu bersikap baik dan perhatian padaku. Tapi apa alasannya Ainun dikeluarkan dari pekerjaannya? Pak Firman masih penasaran. Karena aku tidak mau di wilayah kantorku ada perempuan pembohong, apalagi perempuan yang kelakuannya sangat rendah. Ujar Pak Surya. Sungguh sakit aku mendengarnya. Setega itukah dia bicara seperti itu di hadapanku. Kini aku sudah menatapnya. Terserah Bapak mau menilaiku seperti apa. Aku juga tidak peduli Bapak mau percaya atau tidak. Aku cuma ingin mengatakan sesuatu. Ujarku yang kini mendekati Pak Surya hingga ia menatapku. Asal Bapak tahu saja, akulah istri pertama Mas Hadi, bukan kakaknya Risa. Setelah mengatakan itu segera aku pergi meninggalkan mereka, tentunya dengan langkah cepat. Aku memang tidak berharap Pak Surya maupun Pak Firman percaya, tapi setidaknya aku sudah mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Kali ini aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku pergi ke tepian jalan yang dulu pernah kami lewati bersama Pak Surya saat jalan kaki di pinggir sawah. Aku sudah duduk di sana sendirian. Mata mulai berkaca-kaca ketika mengingat jika kisah cintaku sudah kandas sebelum dimulai. Hatiku sedang dilanda sedih serta kecewa. Jika aku pulang ke rumah di saat masih jam kerja, tentunya keluargaku akan bertanya-tanya. Tidak mungkin aku bercerita tentang kejadian barusan apalagi ini menyangkut tentang Pak Surya. Keluargaku pasti akan sedih jika mendengar permasalahanku di kantor, apalagi jika mereka harus mendengar apa yang terjadi antara aku dan Mas Hadi dulu. Aku tidak mau membuat kakek dan nenekku sedih. Setelah merasa puas berdiam diri di pinggir jalan, segera aku pergi dari sana. Kembali aku pergi ke tempat lain karena tidak ingin pulang dulu. Aku ingin menenangkan hati serta pikiranku. Aku sudah berjalan di tepian jalan raya. Mungkin tadi suasananya terasa hening, tapi sekarang sudah terasa ramai ketika kendaraan mulai berlalu lalang meskipun sedikit sepi dari biasanya. Tiba-tiba aku samar-samar mendengar suara orang minta tolong. Segera aku mengedarkan pandangan mencari sumber suara. Telung, telung. Kembali aku mendengar suara orang minta tolong hingga mataku menangkap seorang ibu-ibu sedang terjatuh di pinggir jalan. Aku juga bisa melihat dua orang lelaki merampas tas ibu itu, lalu kabur menaiki motor. Sepertinya ibu itu habis kena jambret di depan minimarket. Segera aku berlari menghampiri ibu itu yang kini sudah mengaduh kesakitan. Aku pun membangunkannya. Ibu tidak apa-apa? Tanyaku sambil berusaha membangunkannya. Ibu itu terlihat menangis karena siku tangannya terluka dan mengeluarkan darah. Ibu tidak apa-apa? Tanyaku. Saya habis dijambret, tangan dan kaki saya sakit. Ujar ibu itu yang masih mengaduh saat aku mengajaknya untuk duduk di pelataran minimarket. Tangan ibu terluka, sebentar ya Bu, aku obati. Ujarku yang langsung pergi ke minimarket membeli beberapa barang untuk mengobati luka ibu itu. Kini aku sudah mengobati lukanya hingga ibu itu tersenyum padaku. Terima kasih ya. Iya Bu, sama-sama. Tapi lain kali hati-hati ya Bu. Jangan pergi sendirian, bahaya. Sekarang ibu mau pulang apa mau ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tadi?
Tanyaku. Terlihat ibu itu menggeleng. Saya mau pulang saja. Saya sudah ikhlas jika tas saya dijambret. Biarkan saja, yang penting saya selamat. Ujar ibu itu. Tiba-tiba terlihat sebuah mobil berhenti tepat di hadapan kami. Lalu keluarlah seorang lelaki berseragam menghampiri ibu itu. Ibu tidak apa-apa. Sepertinya lelaki itu adalah supirnya si ibu. Dilihat dari pakaian serta mobilnya, sudah bisa ditebak jika ibu itu adalah orang kaya. Tasnya yang dijambret saja tidak ia pedulikan, itu artinya ia banyak uang. Saya mau pulang, ujar si ibu pada sopirnya. Ketika hendak pergi, ibu itu berbalik menatapku. Siapa namamu? Ainun Mah ya? Ibu itu terdiam, namun kemudian kembali tersenyum. Nama saya Bu Rina. Sekali lagi terima kasih untuk bantuannya. Saya permisi. Bu Rina pun pergi meninggalkanku yang kini masih berdiri di depan minimarket. Entah kenapa melihat Bu Rina aku jadi teringat dengan seseorang. Bab ke-30. POV Surya. Aku langsung terdiam ketika mendengar Ainun mengatakan jika dirinya lah istri pertamanya Hadi, bukan kakaknya Risa. Dari sini aku mulai bingung sendiri harus percaya pada siapa. Kemarin Tante Yulia mengatakan jika Ainun adalah perempuan perusak rumah tangga Dina putrinya. Sejak bertemu dengan Ainun tadi, aku dan Firman kembali ke ruanganku. Kini aku sudah melamun memikirkan Ainun. Jika yang dikatakan Ainun itu benar, maka sudah pasti aku merasa bersalah, apalagi aku telah menyuruh Bu Eva untuk memecatnya. Firman, apa selama ini sikapku pada Ainun salah? Tanyaku. Firman nampak terdiam, mungkin ia juga merasa bingung sepertiku. Jika yang diucapkan Ainun itu benar, maka menurutku sikap bos salah. Yang aku heran, kenapa bos tidak mau mendengar penjelasan dari Ainun? Kenapa hanya mendengarkan cerita dari sebelah pihak? Ujar Firman. Kembali aku terdiam dan mulai memikirkan ucapan asistenku itu. Tiba-tiba aku merasa bersalah. Ainun itu seorang janda, apalagi ia memiliki seorang anak. Sekarang ia dipecat dari pekerjaannya, sudah pasti ia tidak punya penghasilan lagi untuk menghidupi putrinya. Mau aku cari tahu tentang masa lalunya Ainun? Tanya Firman. Tidak perlu, biar aku saja yang mencari taunya. Tiba-tiba Risa datang ke ruanganku. Seperti biasa perempuan itu selalu berpenampilan mewah bahkan terkadang seksi, berbeda sekali dengan Ainun yang selalu berpenampilan muslimah. Hei sayang. Risa menyapaku lalu merangkulku hingga membuatku risih. Ada apa kau datang kemari? Risa sudah tersenyum. Aku datang ke sini sengaja ingin bertemu denganmu. Selain rindu, aku juga ingin mengajakmu pergi ke butik. Bukankah kita sebentar lagi akan bertunangan? Ujar Risa mengingatkanku akan kebodohanku sendiri. Ya aku memang bodoh. Karena merasa marah pada Ainun, aku tiba-tiba mengiyakan saat ibu memintaku untuk bertunangan dengan Risa, padahal jelas aku tidak menyukai perempuan yang ada di hadapanku ini. Pak Surya, aku permisi keluar dulu. Ujar Firman yang seketika langsung pergi begitu saja. Aku melihat ada keanehan dari sikap asistenku itu semenjak Risa datang, tapi aku sendiri tidak tahu kenapa. Ayo kita pergi. Risa terus saja menarik-narik tanganku untuk pergi hingga membuatku semakin risih. Aku sedang sibuk, masih banyak pekerjaan. Tidak bisakah kau pergi sendiri? Atau kalau perlu aku akan meminta Firman untuk menemanimu. Kulihat Risa sudah cemberut. Aku tahu dia merajuk karena aku tidak mau menemaninya, bahkan malah merekomendasikan Firman untuk menemaninya. Aku tidak mau pergi sendiri. Aku juga tidak mau pergi dengan Firman. Aku cuma mau pergi berdua denganmu. Tante Rina loh yang menyuruhku. Katanya dia menunggu kita di butik. Ujar Risa yang kemudian menggandeng lenganku. Kalau sudah menyangkut dengan ibu, rasanya sulit untuk menghindar. Secara ibu akan terus menghubungiku jika aku menolak keinginan Risa. Perempuan manja ini benar-benar berbeda dengan Ainun yang terlihat mandiri. Karena terus memaksa, akhirnya aku pun mengiyakan untuk menemaninya pergi. Sebelum pergi kutemui dulu Firman yang kini nampak diam saja. Firman, aku harus pergi dulu.
ada urusan dengan Risa. Ujarku. Kulihat Firman hanya mengangguk membuatku semakin bertanya-tanya kenapa dengan sikapnya itu. Menuju parkiran Risa terus saja tangannya bergelayut manja padaku. Bisa tidak bersikap biasa saja padaku? Risa malah menggeleng sambil tersenyum manja hingga membuatku semakin ilfil padanya. Di saat seperti ini, aku jadi teringat dengan Ainun yang selalu menjaga jarak bahkan selalu bersikap sopan demi menjaga harga dirinya. Kami pun pergi ke sebuah butik langganannya Risa. Sungguh aku malas sekali dengan situasi seperti ini. Sesampainya di butik aku langsung mencari ibuku, namun ibu tidak ada di sana hingga aku langsung mengira jika Risa membohongiku. Mana ibu? Kok nggak ada? Mungkin Tante Rina masih di jalan. Aku sudah menghubunginya kok. Kau tidak sedang membohongiku kan? Aku merasa curiga. Jika kau tidak percaya padaku, coba saja kau hubungi ibumu. Segera aku menghubungi ibuku. Halo Bu, kata Risa ibu menunggu kami di butik. Apa itu benar Bu? Aku dan Risa sudah berada di butik. Ujarku. Ya Surya, ibu yang menyuruh kalian pergi ke butik sekaligus ibu juga ingin menemani kalian. Tapi sepertinya ibu batal datang ke sana. Ibu mendapatkan musibah di jalan. Ibu dijambret saat hendak pergi ke supermarket. Ujar ibu. Seketika aku langsung terkejut mendengarnya. Apa? Ibu dijambret? Ibu baik-baik saja kan? Sekarang ibu di mana? Aku akan menyusul ibu. Ujarku yang mulai khawatir. Tidak usah mengkhawatirkan ibu. Ibu baik-baik saja. Sekarang sudah ada di rumah. Maaf ibu tidak bisa menemani kalian ke butik. Ibu mau istirahat di rumah. Aku akan pulang sekarang juga. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Meskipun ibu mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Tetap saja aku merasa khawatir apalagi ia menjadi korban penjambretan. Seketika aku langsung pergi begitu saja meninggalkan Risa di sana hingga perempuan itu berteriak memanggilku. Surya, kau mau kemana? Surya. Kulihat Risa mengejarku, namun aku pun bergegas pergi meninggalkannya. Tidak mau sampai perempuan itu terus mengikutiku. Malas sekali rasanya. Surya, tunggu, jangan tinggalkan aku di sini. Teriakan Risa masih terdengar samar-samar saat aku menjalankan mobil. Setelah aku sampai di rumah, aku langsung berlari menuju kamarnya ibu. Aku yakin jika ibuku itu pasti sedang beristirahat. Bu, ibu. Ketika membuka pintu kamar ibu, kulihat dia sedang dipijat oleh salah satu asisten rumah tangga kami. Katanya ibu tidak apa-apa. Itu kenapa kakinya dipijat-pijat begitu? Ayo sekarang juga kita pergi ke rumah sakit. Ujarku yang langsung duduk di hadapannya. Ibu malah tersenyum. Ibu baik-baik saja kok. Tadi cuma terkilir sedikit. Ibu menyepelekan keadaannya sekarang. Padahal aku tahu dia pasti merasa trauma atas kejadian tadi. Coba ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya ibu menceritakan kejadian itu. Tadi saat di perjalanan menuju butik, tiba-tiba ibu merasa haus, jadi ibu mampir dulu ke supermarket. Baru juga beberapa langkah tiba-tiba ada dua orang lelaki yang tiba-tiba merampas tas ibu hingga ibu terjatuh di pinggir jalan. Untung saja tadi ada perempuan yang membantu ibu. Dia juga mengobati tangan ibu yang luka. Ujar ibu yang langsung memperlihatkan tangannya yang kini sudah terbalut kain kasa. Lain kali ibu harus berhati-hati. Kenapa bodyguardnya tidak diajak? Atau paling tidak jika ingin membeli minum, suruh saja Pak supir yang membelinya. Aku tidak mau lo ibu kenapa-kenapa. Ujarku mengingatkan. Ibu terlihat mengangguk-angguk sambil tersenyum. Sekarang ibu yang tanya, kemana Risa? Bukankah tadi kalian pergi bareng ke butik? Ujar ibu. Mendengar nama Risa tiba-tiba aku merasa malas sendiri pada perempuan manja itu. Jangan bilang kau meninggalkan dia di butik. Bu, sebenarnya aku belum siap untuk bertunangan dengan Risa. Aku tidak memiliki rasa apapun terhadapnya. Bisa tidak jika pertunangan itu kita batalkan? Terlihat ibu mengernyitkan keningnya saat ia mendengar ucapanku barusan. Kau sudah gila ya Surya? Mana mungkin kita membatalkan acara pertunangan itu?
Keluarga kita dan keluarganya Risa sudah sepakat untuk mengadakan acara pertunangan. Cinta kan bisa datang dengan seiringnya waktu. Jangan bilang kalau kau masih memikirkan perempuan janda itu. Ujar ibu yang raut wajahnya kini mulai berubah. Tuduhan ibu memang benar. Sekarang aku sedang memikirkan Ainun meskipun aku tahu jika dia adalah perempuan tidak baik. Sepertinya aku harus menemui Ainun untuk bicara. Aku butuh penjelasan langsung darinya seperti apa yang dikatakan Firman kalau aku harus mencari tahu dan bertanya langsung pada Ainun. Bab ke-31. Ainun Mahya. Malam ini aku hanya duduk diam di kamar sambil mengelus kepalanya Maryam yang kini sudah terlelap. Sungguh perasaanku kini tidak karuan. Ada rasa tidak rela ketika aku dikeluarkan dari pekerjaan dengan alasan pribadi. Apalagi itu hanya sebuah fitnah. Tiba-tiba nenek membuka pintu kamarku perlahan. "Nun, ada yang mencarimu di luar," ujar nenek sambil tersenyum mendekatiku. "Temui dulu, biar nenek yang menjaga Maryam." Aku pun mengangguk. Siapa yang datang malam-malam begini ke rumahku? Perlahan aku membukakan pintu hingga aku terkejut saat diriku melihat Pak Surya kini berdiri di depan rumahku. Mau apa Pak Surya datang ke rumahku apalagi malam-malam begini? "Ada perlu apa Bapak datang kemari?" Aku langsung bertanya. Pak Surya kini sudah mendekatiku beberapa langkah. "Malam Ainun, maaf kalau kedatanganku mengganggu. Aku datang kemari ingin bicara denganmu. Sebelumnya bolehkah kita bicara?" Aku pun langsung terdiam. Sebenarnya apa yang ingin dibicarakan Pak Surya denganku? Bukankah semuanya sudah selesai? Hubungan kami sudah berakhir sebelum dimulai. Sebenarnya aku masih marah pada Pak Surya dengan sikapnya akhir-akhir ini. Namun aku merasa penasaran apa yang ingin dibicarakannya padaku hingga aku mempersilahkannya untuk duduk di depan rumah. "Bapak mau bicara apa? Sebelumnya aku minta maaf padamu Nun atas sikapku beberapa hari ini. Mungkin aku memang terpengaruh dengan cerita Tante Yulia. Sekarang aku belum tahu cerita siapa yang benar karena aku baru mendengar dari sebelah pihak. Untuk itu bolehkan aku mendengar ceritanya langsung darimu?" Ujar Pak Surya. Seketika aku langsung menatapnya. "Untuk apa Bapak ingin mendengar cerita tentang masa laluku? Bukankah itu sudah tidak penting untuk Bapak? Karena aku masih menginginkanmu dan ingin memperjuangkanmu Ainun. Untuk itu aku butuh kejujuranmu." Kembali aku terdiam. Benarkah jika Pak Surya masih ingin memperjuangkanku? Apa Bapak yakin akan percaya dengan ceritaku? Karena sudah pasti ceritaku ini bertolak belakang dengan ceritanya Bu Yulia. Ujarku. "Ceritalah Ainun, aku ingin mendengarnya." Akhirnya aku memberanikan untuk bercerita tentang masa laluku itu. Meskipun sebenarnya aku ingin sekali mengubur dalam-dalam kejadian itu. Aku adalah istri pertamanya Mas Hadi. Kami sudah berumah tangga selama 4 tahun. Tiba-tiba kejadian pahit menimpa kami. Mas Hadi kecelakaan hingga ia meninggal. Padahal saat itu aku sedang mengandung Maryam. Sungguh rasanya sakit sekali. Kami ini termasuk suami istri yang saling menyayangi hingga kenyataan pahit datang bersamaan dengan meninggalnya Mas Hadi bersama seorang perempuan bernama Dina yang tidak lain adalah kakaknya Risa. Usut punya usut, rupanya Dina adalah istri keduanya Mas Hadi. Sungguh saat itu aku tidak percaya hingga banyak bukti yang kulihat jika aku memang telah dimadu. Terlihat Pak Surya terdiam, mungkin ia juga terkejut dan merasa heran karena ceritaku berbeda dengan ceritanya Bu Yulia. "Jadi Dina itu istri kedua suamimu dulu? Lalu kenapa Bu Yulia dan Risa sangat membencimu hingga berbohong tentang masa lalumu? Harusnya kan kau yang benci karena keluarga mereka telah merusak keharmonisan rumah tanggamu. Tentu saja mereka punya alasan kuat untuk menghilangkan fakta. Pertama karena keluarganya Risa ingin mengambil semua harta peninggalan Mas Hadi dan ibu mertua, jadi mereka ingin menyingkirkanku. Kedua mereka punya niat terhadapmu, Risa mencintaimu, terlebih bapak orang kaya. Jadi saat tahu bapak menyukaiku sudah pasti mereka menganggapku sebagai penghalang dan kembali ingin menyingkirkanku. Untuk itu mereka berkata bohong hingga menjelekanku agar bapak membenciku lalu meninggalkanku." Ujarku menjelaskan. Entahlah, aku hanya ingin bercerita saja, tidak terlalu berharap jika Pak Surya akan mempercayainya. Jika bapak tidak percaya padaku,
Aku tidak masalah, ujarku. Pak Surya hanya diam saja. Aku minta maaf, Ainun. Maaf jika kemarin aku malah lebih percaya pada mereka daripada dirimu. Kini mataku telah terbuka. Sungguh aku menyesal telah bersikap kasar padamu kemarin, bahkan aku menyebutmu perempuan tidak baik. Sekali lagi maafkan aku, Ainun. Mendengar itu aku tersenyum. Dari ucapannya barusan sudah pasti jika Pak Surya percaya padaku. Terima kasih jika Bapak mempercayaiku. Seperti yang aku pernah bilang sebelumnya jika aku ingin memperjuangkanmu, ujar Pak Surya. Caranya? Aku sudah menatapnya meminta jawaban. Tiba-tiba Pak Surya mengambil sesuatu dari saku bajunya. Sebuah cincin permata. Tentunya aku terkejut untuk apa Pak Surya memperlihatkan cincin itu padaku. Aku ingin melamarmu, Ainun. Kembali aku dibuat terkejut. Pak Surya tiba-tiba melamarku. Sungguh ini seperti mimpi. Bapak tidak sedang bercanda, kan? Apa aku terlihat bercanda? Pak Surya sudah menatapku dalam-dalam. Bapak yakin dengan niat Bapak ini? Cerita masa laluku belum selesai sampai di sini, Pak. Bapak belum sepenuhnya tahu tentang diriku. Ujarku hingga Pak Surya terlihat menggeleng. Aku tidak butuh cerita lebih banyak. Mendengar kau perempuan baik saja itu sudah cukup bagiku. Sekali lagi aku tegaskan, aku mencintaimu, tidak peduli lagi dengan masa lalumu. Sungguh aku terharu hingga mataku mulai berkaca-kaca. Benarkah jika Pak Surya adalah lelaki yang dikirim Allah untuk menggantikan Mas Hadi? Sekarang panggilan kakek dan nenekmu. Aku ingin melamarmu di hadapan mereka. Pinta Pak Surya. Bapak serius? Terlihat Pak Surya kembali mengangguk hingga segera aku memanggil keluargaku termasuk juga Hanin. Sungguh mereka pun terkejut sama sepertiku. Tidak pernah menyangka sebelumnya jika malam ini aku akan dilamar, padahal tadi pagi kami masih belum saling bicara karena sebuah masalah. Hanin sudah memelukku erat. Mungkin ia juga merasa bahagia sama sepertiku saat aku hendak dilamar seorang lelaki setelah kepergian Mas Hadi. Nenek, kakek, malam ini di hadapan kalian, aku ingin melamar cucu kalian, Ainun Mahya. Ujar Pak Surya. Terlihat nenek dan kakek nampak tersenyum. Siapa yang tidak bahagia melihat cucunya bahagia? Setelah acara lamaran dadakan selesai, aku dan Pak Surya masih mengobrol di depan rumah. Sungguh aku masih tidak percaya jika aku telah dilamar. Apa kau bahagia malam ini? Tanya Pak Surya. Aku mengangguk-angguk. Siapa yang tidak bahagia jika dilamar oleh lelaki yang kita cintai? Kami memang tidak berpacaran sebelumnya, tapi kami yakin jika kini kami saling mencintai. Tiba-tiba aku teringat dengan keluarganya Pak Surya. Bukankah ibunya Pak Surya itu tidak menyukaiku dan malah ingin menjodohkan putranya dengan Risa? Tiba-tiba aku merasa takut sendiri. Sepertinya masalah baru akan datang, yaitu restu dari calon mertua. Pak, lalu bagaimana dengan keluarga Bapak? Apa mereka tahu tentang Bapak yang melamarku? Apa Bapak yakin jika hubungan kita akan direstui? Bukankah keluarga Bapak sangat menginginkan Risa untuk menjadi menantu? Kulihat Pak Surya nampak terdiam. Sepertinya dia juga bingung. Terlihat Pak Surya sendiri tidak yakin akan mendapatkan restu atau tidak. Kini aku sudah menatapnya. Pak, bagaimana jika keluarga Bapak tidak mau merestui hubungan kita? Apa Bapak akan meninggalkanku lagi? Kau tenang saja, Ainun. Apapun yang terjadi, aku akan tetap memperjuangkanmu. Kembali aku tersenyum, apalagi saat melihat sebuah cincin yang kini telah melingkar di jari manisku. Dulu di jari manis ini melingkar cincin pernikahanku dan Mas Hadi. Tapi kini cincin itu sudah kuberikan pada pemilik kapal saat aku dan Hanin melarikan diri dari kejahatan Bu Yulia. Bab ke-32. POV Surya. Malam ini aku benar-benar tidak menyangka jika aku telah melamar Ainun dan telah diterima serta diberi restu oleh keluarganya. Kini tugasku tinggal bicara dengan ibu dan berusaha untuk mendapatkan restu. Meskipun rasanya aku yakin jika akan mendapatkan sedikit kendala dengan restu ibuku. Apalagi ibu ada di pihak keluarganya Risa. Setelah pulang dari rumahnya Ainun, aku pun langsung pulang ke rumah.
Sebelumnya aku sudah menghubungi Firman jika aku telah melamar Ainun. Mungkin Firman sendiri merasa kaget dengan keputusanku itu. Tapi itulah kenyataannya, dan aku yakin jika Firman pasti tahu alasannya kenapa aku sampai memutuskan untuk melamar Ainun, dan aku juga yakin jika Firman ikut bahagia dengan keputusanku. Aku sudah tidak peduli dengan masa lalunya Ainun. Yang jelas aku yakin dia itu perempuan baik, dan yang lebih pentingnya lagi kini dia telah menjadi calon istriku. Sesampainya aku di rumah, segera aku berlari untuk menemui ibu dan membicarakan hubunganku dengan Ainun, berharap ibu belum tidur. Sudah berulang kali aku menatap jam tanganku, rupanya sudah jam 21:30. Tiba-tiba aku mendengar suara rama-rama di ruang tamu hingga segera aku ke sana. Tiba-tiba aku langsung terdiam ketika melihat ada Tante Yulia dan Risa ada di rumahku. Mau apa mereka malam-malam seperti ini ada di rumahku? Kalau mengingat cerita Ainun, aku merasa benci dengan keluarganya Risa. Surya, kebetulan kau sudah pulang. Kemarilah, pinta ibu. Perlahan aku menghampiri mereka, namun mataku sudah menatap Risa yang sedari tadi menatapku sambil tersenyum. Duduklah, pinta ibu. Kulihat mereka sedang membicarakan gedung pertunanganku dengan Risa. Malam ini aku harus menjelaskan pada mereka, tidak peduli jika mereka marah padaku. Sayang, coba kau lihat. Dekorasi yang ini bagus tidak untuk acara kita. Ini sepertinya sangat sesuai dengan baju yang kita kenakan nanti. Warnanya senada dan aku sangat suka. Ujar Risa sambil memperlihatkan sebuah dekorasi padaku. Ibu juga setuju loh, Sur. Itu dekorasinya sangat mewah. Maaf untuk semuanya. Dengan berat hati, aku ingin mengatakan jika aku ingin membatalkan pertunangan dengan Risa. Ujarku. Terlihat semuanya terkejut dengan ucapanku barusan. Terutama Risa, gambar dekorasi yang ia perlihatkan padaku tadi jatuh begitu saja. Aku sudah terdiam. Memang sebelumnya ini salahku. Karena marah pada Ainun, aku langsung mengiyakan permintaan ibu untuk bertunangan dengan Risa. Dan sekarang aku menyesalinya. Apa maksud ucapanmu itu, Surya? Tanya ibu. Aku minta maaf, Bu. Maaf kalau keputusanku ini membuat kalian kecewa. Sayang kau jangan bercanda deh. Aku tidak suka kau bicara seperti itu. Ujar Risa sedikit merajuk dan ada raut wajah was-was yang kulihat. Aku tidak bercanda. Aku serius. Mereka semua sudah terdiam, kemudian saling lirik satu sama lain. Ya, tapi apa alasannya tiba-tiba kau membatalkan pertunangan dengan Risa? Bukankah kemarin kau menerimanya? Alasannya karena aku telah melamar Ainun. Jawabku tegas. Kembali mereka dibuat terkejut oleh jawabanku itu. Aku sudah bisa merasakan aura kemarahan mereka hingga telingaku siap untuk mendengarkan makian dari mereka. Apa? Kau telah melamar si Ainun? Apa kau sudah gila, Surya? Bisa-bisanya saat kau akan bertunangan dengan Risa, tiba-tiba kau melamar perempuan janda itu. Ibu terlihat marah padaku. Mas Surya, kenapa kau malah melamar perempuan jahat seperti si Ainun? Bukankah kau tahu dia itu perempuan buruk yang hanya ingin menguras hartamu? Kali ini Risa ikut bicara. Aku tahu dia sedang marah padaku, tapi aku tidak mau percaya lagi padanya. Bu Rina, bagaimana ini? Kenapa putra ibu malah melamar perempuan lain? Apalagi perempuan itu adalah perempuan yang telah menghancurkan hidup kakaknya Risa. Ujar Tante Yulia. Kemudian Tante Yulia menatapku. Surya, kau tidak lupakan dengan semua masa lalu si Ainun itu? Dia bukan perempuan baik-baik. Apa perlu saya ceritakan kembali apa yang telah dia lakukan pada keluarga saya? Ujar Bu Yulia kembali. Cukup, Tante. Aku sudah tahu semuanya. Cerita Tante itu semuanya bohong. Bukan Ainun yang merusak hubungan Hadi dan Dina, tapi Dinalah yang telah jadi istri keduanya Hadi. Di sini Ainunlah yang menjadi korban. Kalianlah yang jahat pada Ainun. Aku sudah mendengar semua kebenarannya. Ujarku. Kau hanya termakan hasutan perempuan janda itu. Dia itu pintar bersilat lidah. Jangan lihat dari penampilannya, karena hatinya itu busuk. Kau telah masuk ke dalam perangkapnya.
Sekarang juga kau batalkan lamaranmu padanya dan kembalilah pada rencana semula jika kau dan Risa akan bertunangan. Ujar ibu. Terserah ibu mau bicara apa, yang jelas aku tidak akan membatalkan lamaranku, apalagi harus meninggalkan Ainun. Aku mencintai Ainun dan aku tidak memiliki perasaan apapun terhadap Risa. Sekali lagi aku minta maaf, aku akan tetap menikahi Ainun. Ujarku yang kini langsung pergi meninggalkan mereka, lalu naik ke lantai atas menuju kamarku. Aku masih bisa mendengar ibu berteriak memanggilku. Aku juga bisa mendengar tangisan Risa yang meraung. Segera aku masuk kamar lalu mengurung diri. Aku yakin jika keputusanku ini memang benar. Aku percaya pada Ainun. POV, Ainun M.A.H.Y.A. Malam ini aku benar-benar tidak menyangka jika Pak Surya akan melamarku. Sungguh aku merasa sangat bahagia. Kutatap terus cincin yang kini telah melingkar di jari manisku. Mungkin cincin ini bukan cincin pertama yang pernah terpasang di jariku. Tapi aku bersyukur jika kini ada cincin yang lain yang terpasang setelah cincin sebelumnya terlepas dan kandas. Ci yang lagi bahagia setelah dilamar. Ujar Hanin menggodaku hingga pipiku langsung memerah karena malu. Sungguh aku tidak menyangka Hanin, padahal belum lama ini Pak sudah mendiamkanku, namun tiba-tiba sikapnya berubah. Hanin sudah tersenyum. Aku bahagia melihatmu bahagia, tapi kau harus hati-hati Nun. Setelah kejadian ini sudah pasti keluarganya Risa terutama ibunya akan marah bahkan sudah pasti menaruh dendam padamu. Mereka pasti tidak akan terima atas lamaran Pak Surya terhadapmu, apalagi sebelumnya dikatakan jika Pak Surya dan Risa sebentar lagi akan melangsungkan pertunangan. Tutur Hanin. Aku sudah terdiam. Sepertinya apa yang dikatakan Hanin itu benar kalau keluarganya Risa pasti tidak akan tinggal diam setelah tahu jika Pak Surya melamarku. Mudah-mudahan saja keluarganya Risa bisa terbuka hatinya hingga mereka menerima keputusan Pak Surya. Ujarku. Entah kenapa tiba-tiba aku merasa perasaanku tidak enak. Aku benar-benar yakin kalau Tante Yulia tidak akan tinggal diam dan sudah pasti akan merencanakan sesuatu padaku. Jangan sampai Bu Yulia menyakitiku lagi apalagi pada Maryam. Hanin, selama aku tidak di rumah, aku harap kau bisa menjaga Maryam ya. Pintaku. Kau tenang saja Ainun. Maryam pasti aman bersamaku. Sebenarnya aku sudah dipecat di kantin, tapi saat mengobrol dengan Pak Surya tadi, dia bilang besok aku harus datang ke kantor bukan ke kantin. Sebenarnya apa yang akan dilakukan calon suamiku itu? Padahal semua orang tahu jika aku sudah dipecat. Bab ke-33. Ainun Mahya. Pagi ini Pak Surya sudah menjemputku untuk pergi ke kantor bersamanya. Aku sendiri tidak mengerti kenapa aku diajak pergi ke sana karena aku sudah dipecat sebelumnya. Pak Surya juga tidak bicara padaku jika aku dipekerjakan kembali di kantin. Tidak ada konfirmasi pula dari Bu Eva. Sesampainya di kantor, aku turun dari mobil bersama Pak Surya hingga kembali beberapa karyawan menatapku penuh heran. Mungkin mereka merasa heran karena yang mereka tahu kemarin aku dipecat, tapi kini malah datang bersama bos mereka. Aku takut mereka berpikir macam-macam padaku hingga seketika aku langsung menunduk. Aku merasa mereka menatapku sebelah mata. Kenapa Ainun? Aku langsung menatap Pak Surya. Apa Bapak tidak malu datang bersamaku? Apa Bapak juga tidak lihat bagaimana mereka memandang kita? Tanyaku. Pak Surya malah tersenyum. Mungkin mereka iri pada kita. Satu lagi mulai sekarang jangan panggil aku Bapak lagi, tapi panggil aku Mas Surya. Kini lelaki yang sering kupanggil Pak itu memintaku untuk memanggilnya Mas. Mas Surya kini telah menggenggam tanganku untuk masuk. Mungkin dia mencoba untuk menenangkan perasaanku yang kini dilanda rasa gelisah dan takut. Ainun. Tiba-tiba aku mendengar Jojo memanggilku. Terlihat si lelaki gemulai itu berlari mendekatiku. Sudah pasti ia juga merasa heran dengan kedatanganku, apalagi aku datang bersama Pak Surya. Ainun, apa kau akan bekerja lagi di kantin bersamaku? Tanya Jojo yang sepertinya merasa senang akan kedatanganku ini. Aku bingung harus menjawab apa,
karena aku sendiri tidak tahu apa tujuan Pak Surya mengajakku ke kantor. Aku sudah melirik Pak Surya. Ainun datang kemari bukan untuk kembali bekerja di kantin, tapi dia akan bekerja bersamaku, ujar Pak Surya. Kini terlihat Jojo diam sambil menggaruk kepalanya. Aku yakin dia belum tahu atau tidak mengerti dengan jawaban Pak Surya. Jangankan Jojo, aku pun tidak mengerti. Apakah si Ainun mau diangkat menjadi karyawan? Tanya Jojo yang sepertinya merasa penasaran. Seketika Pak Surya langsung mengangkat tangan kiriku, memperlihatkan cincin di jariku. Aku tahu apa maksudnya. Pak Surya ingin memberitahu Jojo jika dia telah melamarku. Sayangnya si lelaki gemulai itu tidak mengerti. Kau beli emas di mana, Ainun? Tanya Jojo. Terlihat Pak Surya sudah mengernyit mendengarnya. Aku sudah ingin tertawa. Aku sudah melamar Ainun, jadi kalau dia datang ke kantor ini, bukan berarti dia mau kembali bekerja bersamamu. Kali ini Jojo dibuat terkejut hingga mulutnya langsung menganga sambil menatapku. Maafkan aku Jojo, lelaki yang kau sukai kini telah melamarku. Jojo pasti cemburu padaku, atau mungkin marah. Melihat Jojo yang bengong tidak jelas, Mas Surya mengajakku untuk ke ruangannya hingga kami bertemu dengan Pak Firman. Aku sudah menunduk saat Pak Firman tersenyum melihat kedatangan kami. Pak Firman sudah pasti merasa senang atas hubungan kami ini karena itu artinya ia tidak punya saingan untuk mendekati Risa. Pagi, Bos. Pagi. Pak Firman memberikan beberapa berkas pada Mas Surya. Sepertinya hari ini mereka ada meeting dadakan. Mas Surya langsung menatapku. Ainun, kau tunggu di ruanganku saja. Aku ada meeting dulu sebentar. Ujar Mas Surya hingga aku mengangguk. Namun sebelum Mas Surya pergi ke ruangan meeting, ia mengantarkanku lebih dulu ke ruangannya. Tunggu di sini ya, ujar Mas Surya saat aku sudah berada di ruangannya. Tapi meetingnya tidak lama kan? Tanyaku. Sungguh aku takut jika ada orang masuk ke ruangannya lalu melihatku. Takutnya menjadi salah faham lalu aku dituduh yang bukan-bukan. Apalagi kalau yang datang itu adalah Mbak Dara apalagi Risa. Sudah pasti akan terjadi masalah. Mas Surya pun pergi hingga kini aku duduk sendirian. Belum juga aku selesai berperang dengan rasa takutku, tiba-tiba ada yang membuka pintu ruangan hingga membuatku merasa deg-degan sendiri. Dan benar saja apa yang aku takutkan terjadi juga. Risa masuk ke ruangan, ia nampak terkejut melihatku, begitupun sebaliknya, aku merasa terkejut, sudah pasti masalah kembali terjadi, apalagi Mas Surya tidak ada di sini. Ainun! Mata Risa sudah terlihat membulat bahkan mungkin sudah berapi-api. Aku yakin dia sudah tahu jika Mas Surya telah melamarku meskipun tidak resmi. Aku sudah berdiri dari dudukku, berusaha untuk tenang dan berdoa semoga hari ini akan baik-baik saja. Perempuan gatal, kau sedang apa di sini? Tanya Risa dengan nada jutek bercampur emosi. Aku sedang menunggu Mas Surya. Jawabku singkat. Tiba-tiba Risa mendekatiku lalu mendorongku hingga aku tersudut ke tembok. Namun tangan Risa masih memegang lengan atasku dengan kuat hingga aku merasakan sakit. Aku tahu perempuan yang ada di hadapanku ini sedang merasa cemburu. Lepaskan aku, Risa. Aku sudah sering memperingatkanmu untuk menjauhi Surya, tapi kenapa kau masih saja mendekatinya? Apa kau lupa dengan ancamanku selama ini? Ainun! Apa kejadian dulu ingin terulang lagi hari ini? Risa masih memojokkanku tanpa mau melepaskan tangannya. Aku juga berhak bahagia, Risa. Dulu aku memang tidak sadar jika kakakmu masuk ke dalam rumah tanggaku. Tapi sekarang apapun yang terjadi, tidak akan kubiarkan orang lain merenggut kebahagiaanku. Apalagi orang itu adalah kau. Kita lihat saja Ainun. Aku tidak akan membiarkanmu merebut Surya dariku. Dia hanya milikku. Ujar Risa penuh penekanan. Tiba-tiba pipiku terasa panas saat tangan Risa berhasil mendarat ke pipiku. Enyahlah dari hidupku dan Surya sebelum aku berbuat nekat padamu. Kau tahu siapa yang menyalakan api saat kau dikurung di gudang dulu? Asal kau tahu saja, itu aku yang menyalakan. Risa tertawa jahat.
Kali ini aku yang emosi jika mengingat 2 tahun yang lalu saat aku dikurung di gudang dan hendak dibakar gedung itu. Rupanya Risa yang menyalakan api. Untungnya saat itu aku masih diberi keselamatan hingga tiba Hanin datang menolongku. Risa, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba Mas Surya datang dan langsung menarik tangan Risa lalu menjauhkannya dariku. Tentunya dengan gerakan kasar penuh emosi. Berani sekali kau menyakiti Ainun, ujar Mas Surya yang kini sudah merangkulku mencoba untuk melindungiku. Risa terlihat sangat marah melihat sikapnya Mas Surya. Mungkin selain cemburu, dia juga kecewa karena sebelumnya mereka dikabarkan akan bertunangan. Apakah saat ini aku jahat karena telah merusak hubungan mereka? Tapi yang aku tahu jika Mas Surya itu tidak menyukai Risa. Katanya dia terpaksa menyetujui pertunangan itu karena marah padaku. Ia kecewa padaku mendengar ceritaku dari Bu Yulia hingga tanpa sadar ia mau menerima Risa. Tapi sekarang ia memutuskan hubungannya dengan Risa dan kembali mendekatiku. Surya, apa kau buta? Kenapa kau malah memilih perempuan ini daripada aku? Kau tahu sendiri kan siapa perempuan yang sedang kau lindungi itu? Dia hanya perempuan matre yang selalu mencari mangsa laki-laki kaya untuk dikuras hartanya. Ujar Risa penuh emosi. Aku tidak mau mendengar ucapanmu. Sekarang juga kau pergi dari sini. Bukankah semalam aku sudah mengatakan jika aku telah melamar Ainun, untuk itu jangan ganggu hubunganku dengannya. Terlihat mata Risa sudah memerah. Mungkin ia sedang menahan emosinya yang meluap-luap. Aku tidak akan pergi sebelum kau kembali padaku. Tinggalkan Ainun. Tidak perlu banyak bicara. Sekarang juga kau pergi. Jangan sampai aku berbuat kasar padamu. Apa perlu aku menyuruh security untuk menyeretmu keluar? Ujar Mas Surya. Dengan marahnya Risa pergi lalu membanting pintu setelah mendapatkan ancaman. Mas Surya langsung menatapku. Kau tidak apa-apa Ainun? Aku langsung menggeleng. Aku tahu sekarang Mas Surya sedang mengkhawatirkanku. Mungkin sikap Risa yang seperti itu baru permulaan aku tahu dia bisa lebih nekat dari sebelumnya hingga aku harus lebih berhati-hati.